Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ali ya azim. Allahu latikum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat umur panjang, sehat, kesempatan iman Islam, diberikan kita pertolongan untuk melaksanakan kewajiban kita, diberikan kita pertolongan untuk iktikaf di masjid, diberikan kita pertolongan untuk hadir di majelis ilmu, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah meridhai kita, diberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini tanggal 29 ya? Oh bukan 30. 9. Ya. Setengah 6. Dangan. Terus soal di masjid yang lain ada yang 30 ya. Oh, iya. Soalnya beberapa masjid beda, ada yang sudah 30 tadi malam. Ya, nanti sambil dicek Mas Nuri. Nanti sore.
Oh, berarti tanggal 30 nanti malam. Nanti malam ya. Iya, ya. Oh, berarti ini akhir ya 29. Ya. Alhamdulillah kita di akhir bulan Zulqa'dah. Maka insya Allah kita akan masuki bulan Zulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bulan-bulan haram tersebut: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Janganlah kamu zalimi dirimu di bulan-bulan haram tersebut. Jadi kita sama-sama maklumi semua yang Allah ciptakan itu baik. Semua manusia dan Allah baik. Cuma kita yang membuat diri tidak baik karena zalim, karena mengingkari perintah Allah. Semua Allah ciptakan baik, hamba-hambanya. Makanya di dalam Al-Quran manusia itu bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat, bahkan bisa menjadi lebih sesat daripada hewan. Ingat, itu kembali kepada kita. Kemudian dari sekian banyak hamba-hamba Allah ini, semua baik, tapi ada yang Allah pilih siapa yang menjadi Rasulnya. Jadi ada yang dipilih oleh Allah, ada yang menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan di antara Nabi dan Rasul ada yang Allah pilih menjadi ulil azmi, diangkat derajat. Di antara Nabi dan Rasul ada yang Allah pilih kembali menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Begitu juga tempat bumi Allah ini semua milik Allah. Kita keistimewaannya jadi umat Nabi Muhammad leluasa dimanapun kita beribadah asalkan suci. Tapi ada yang Allah pilih tempat yang diangkat derajatnya, beramal di situ dilipat gandakan pahalanya. Di Mekah, di Madinah, Masjidil Aqsa, di Palestina. Sehingga ketika Rasulullah didampingi oleh malaikat Jibril Isra Mi'raj, Rasulullah juga turun untuk melaksanakan sholat sunnah tabarukan di tempat-tempat yang bersejarah. Di Madinah yang tempat beliau nanti akan hijrah, di tempat berbicaranya Nabi Musa, Bukit Tursina, ketika Nabi Musa tempat Nabi Musa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah.
kemudian di tempat Nabi Isa dilahirkan. Tempat-tempat yang Rasulullah SAW turun ketika Isra mengajarkan kita untuk tabarukan bekas peninggalan maqam para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada juga waktu yang Allah angkat derajatnya. Semua waktu baik. Apalagi bisa kita hidupkan waktu sebelum maghrib, antara maghrib dengan isya, sebelum subuh, antara subuh dengan waktu duha. Begitu juga bulan. Ada bulan yang Allah angkat menjadi sebaik-baik bulan. Bulan suci Ramadan. Ada yang Allah angkat derajatnya, bulan itu menjadi bulan haram, bulan yang sangat mulia, yang Allah sendiri berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan zalimi dirimu di bulan-bulan haram tersebut. Padahal kita tahu semua bulan, semua waktu dilarang kita berbuat dosa. Kenapa khusus dalam ayat ini jangan zalimi dirimu di bulan-bulan haram? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, maksudnya adalah apabila kita berdosa di bulan-bulan haram, maka dosanya berlipat ganda. Begitu sebaliknya, apabila melaksanakan ibadah, maka pahalanya berlipat ganda. Apalagi ini bulan Zulhijjah. Insyaallah bentar lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Kalau Allah bersumpah, itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Bersumpah dengan suatu benda berarti itu suatu yang luar biasa ciptaan Allah. Dengan matahari ada sumber energi kehidupan. Wal fajar, demi waktu fajar. Bagaimana dahsyatnya yang namanya kita menghidupkan subuh. Apalagi dari sebelum subuh sunnah qabliyah subuh saja lebih baik dari dunia dan isinya. Maka Rasulullah selalu sholat qabliyah subuh. Bahkan sampai beliau pernah di suatu perjalanan yang sangat jauh, beliau kelolosan, kemudian beliau laksanakan qabliyah setelah sholat subuh. Bukan Rasulullah kelolosan seperti kita. Itu menjadi agar kita tahu ilmunya, jadi hukum. Menjadi hukum. Rasulullah SAW pernah sholat kurang dari rakaatnya, kan beliau lupa kayak kita, tapi Allah titipkan hukum di sana agar kita tahu hukum fikihnya. Nah, jadi waktu pun ada yang Allah angkat. Wal fajr, demi waktu. Walayalin 'ashr, dan demi malam yang 10. Dan demi malam 10 ini dalam tafsir Jalalain itu maksudnya adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Berarti 10 pertama bulan Zulhijjah ini sangat luar biasa sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan demi malam yang 10. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga
malam 10 itu adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Karena berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hazihil ayyam." Tidak ditemukan hari-hari yang amalan soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada amalan soleh di 10 pertama bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, masih lebih baikkah daripada berjihad di jalan Allah? Rasulullah menjawab, iya, tidak bisa dikalahkan dengan meskipun berjihad fi sabilillah, illa kecuali seorang yang keluar binafsihi wa malihi, keluar berjihad, membawa dirinya, hartanya, kemudian semuanya habis, tidak ada yang kembali, hartanya habis, dia pun syahid. Itu artinya, kata ulama, amalan 10 pertama bulan Zulhijjah ini menyamai pahalanya dengan mati syahid, berjuang di jalan Allah, membawa seluruh harta, dan mati syahid. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu waktu, suatu amalan, kemudian kita makmurkan waktu itu, makmurkan amalan itu bagian daripada ketakwaan. Itu bagian dari ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan anugerah yang luar biasa. Maka mari kita siapkan diri menyambut 10 pertama bulan Zulhijjah ini dengan berazam, bertekad, berusaha untuk mengamalkan apa yang bisa kita amalkan, tingkatkan. Tidak kalah pentingnya selalu kita untuk mengawali dengan taubat nasuha. Selalu perbanyak istighfar. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallah ay yuta'abbada lahu fiha min ashri dzilhijjati." Tidak ditemukan hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah beribadah di dalamnya min ashri dzilhijjah daripada 10 pertama bulan Zulhijjah. Ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisiyami sanah. Puasa satu hari di 10 pertama bulan Zulhijjah itu menyamai pahalanya puasa sunnah 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadr. Dan qiyamul lail di 10 pertama bulan Zulhijjah itu menyamai pahalanya qiyamul lail al-qadar, malam al-qadar. Jadi tergambar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Rasulullah SAW memberikan bocoran. Jadi malam 10 pertama bulan Zulhijjah yang diangkat derajatnya oleh Allah, amalan di sana menjadi amalan yang paling dicintai, sangat dicintai. Salah satunya yang bisa kita amalkan bagi yang tidak punya halangan berat adalah puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu fadilahnya, keutamaannya, baik itu berpuasa tanggal 1-nya, 2-nya, 3-nya, itu seharinya saja menyamai pahala
puasa sunnah 1 tahun. Nah, jadi pantas karena memang amalan yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang lain? Tidak terbatas. Salat sunnahnya, zikirnya, salawatannya, majelis taklimnya, ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Juga dalam hadis Rasulullah SAW, ahabbul a'mal illallah idkhalus surur fi qalbil mu'min. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan di hati orang yang beriman. Bagaimana caranya masukkan kebahagiaan di hati orang yang beriman? Dijelaskan oleh ulama, yatrudu anhu ju'an. Bisa dengan menghilangkan lapar orang, berbagi makanan, membahagiakan. Bisa juga dengan yakshifu anhu kurban, hilangkan beban orang, susahnya orang. Atau yaqdi anhu dainan, atau melunasi hutang seorang. Atau apa saja yang bisa kita berikan untuk membahagiakan, memasukkan bahagia dengan kata-kata, dengan tingkah laku yang baik, dengan senyuman, dengan yang bisa kita lakukan, baik itu dari harta, ilmu, jabatan, tenaga, membantu orang yang lemah dan sebagainya. Paling kurang tidak menyakiti orang. Nah, jadi amalan yang tidak ada batasannya, silahkan kita makmurkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Kemudian disimpulkan oleh ulama, karena ada yang menafsirkan 10 pertama malam yang 10 tadi juga malam terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian disimpulkan malam yang terbaik dalam 1 tahun itu adalah Lailatul Qadar. Dan siang yang terbaik dalam 1 tahun itu adalah siang di hari Arafah. Maka orang yang berpuasa Arafah itu dua. Dia berpuasa Arafah dan berpuasa di 10 pertama bulan Zulhijjah. Di antaranya 10 pertama bulan Zulhijjah ini menjadi begitu luar biasa. Di situ terkumpul 3 hari besar. Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah tanggal 8, Yauma Arafah, hari Arafah tanggal 9, Yauman Nahar, hari ibadah kurban, penyembelihan hewan kurban di tanggal 10. Ini juga dalam riwayat Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'a Dzulhijjah. Beliau dulu pernah puasa 9 hari Dzulhijjah. Jadi tanggal 10 kita sudah haram puasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Apalagi tanggal 9 hari Arafah. Nah, itu sampai dikhususkan, dijelaskan oleh ulama agar suami tidak menghalangi istrinya puasa sunnah Arafah dan puasa sunnah hari Asyura. Juga termasuk sunnah yang kuat kita berpuasa tanggal 8-nya. Tanggal 8, tanggal 9. Lebih hati-hati. Bagi yang ringan bisa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Jika pekerjaan berat jangan sampai kewajiban kalah dengan perkara sunnah. Tapi
insya Allah ketika kita berazam, bertekad untuk memakmurkan apa yang Allah Subhanahu wa taala angkat, serukan, maka insya Allah Allah akan memberikan kita kemudahan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah." Siapa yang menghidupkan malam yang 5 wajib baginya surga. Lailatul Tarwiyah malam tanggal 8 Zulhijjah, Lailatul Arafah malam tanggal 9 Zulhijjah, Lailatul Nahr malam Idul Adha, Lailatul Fitri malam Idul Fitri, Lailatul Nisfi min Sya'ban malam nisfu Sya'ban. Bagaimana cara menghidupkannya? Jaga sholat, minimal sholat isya berjamaah. Lebih lengkapnya sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Dapat menghidupkan dengan bagian yang insya Allah cukup banyak. Apalagi dapat dimaksimalkan dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Dapat sholat sunatnya, zikir-zikirnya, tidak kalah pentingnya istighfarnya. Khusus di hari Arafah, Nabi SAW bersabda, khairud du'a ad-du'a khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku baca dan para nabi sebelum aku, kata Nabi, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini disebut doa Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau yang biasa kita lanjutkan, hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini kita perbanyak. Disebut ini amalan Arafah atau doa Arafah. Insyaallah kita perbanyak bacaan ini. Allah Maha tahu apa hajat kita, semoga Allah kabulkan. Nah, jadi kenapa disebut hari Tarwiyah, kenapa disebut hari Arafah, kenapa disebut hari Nahar, penyembelihan kurban. Jadi tanggal 8 Zulhijjah itu malamnya itu Nabi Ibrahim bermimpi. Hai Ibrahim, penuhilah janjimu, nazarmu, menyembelih putramu Ismail. Terbangun Nabi Ibrahim tanggal 8 Zulhijjah, beliau berpikir, merenung. Mimpinya ini datang dari Allah apa datang dari setan. Makanya disebut Tarwiyah, merenung berpikir. Malam kedua tanggal 9 Zulhijjah beliau kembali bermimpi mendapatkan seruan untuk mengorbankan putranya Ismail. Baru besoknya bangun Nabi Ibrahim dalam kondisi penuh keyakinan. Tahu bahwasannya benar-benar mimpinya ini datang dari Allah. Makanya disebut Arafah, yang mengetahui, dan saat itu pula Nabi Ibrahim sedang di padang Arafah. Kemudian malam ketiga beliau kembali bermimpi dan barulah tanggal 10-nya beliau bertekad untuk melaksanakan perintah Allah itu menyembelih putranya Ismail. Berkurban. Nah, jadi Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah, Khalil, kekasih Allah. Di bawah gelarnya Nabi Muhammad Habibullah. Nah, itu gelar yang sangat tinggi, Khalilullah. Sampai-sampai malaikat ada yang mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa bisa Nabi Ibrahim mendapatkan Khalil, gelar Khalil? Gelar yang sangat tinggi, padahal dia punya istri, punya anak, punya banyak harta, hewan. Allah jawab, itu semua untukku.
coba tes dia. Iya, malaikat ini turun menyamar. Kemudian Nabi Ibrahim sedang di sebuah padang. Di sekitarnya ada hewan-hewannya itu, onta, sapi, kambing. Kemudian malaikat ini, "Hai Ibrahim, siapa yang punya semua ini?" katanya. Nabi Ibrahim menjawab, "Milik Allah, tapi sedang dititipkan kepadaku. Bolehkah saya minta 1 ekor? Bolehkah engkau menyebut nama Allah?" kata Nabi Ibrahim. "Aku berikan 1/3." Dibacalah subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikat. Begitu mendengar nama Allah disebut, Nabi Ibrahim pun gemetar hatinya karena cintanya kepada Allah. Tidaklah seorang yang sedang kasmaran mencintai yang dicintainya, kemudian ada orang yang menyebutkan orang yang dicintainya, kecuali dia ada respon yang sangat luar biasa, bahagia, senang. Nah, ini Nabi Ibrahim disebutkan nama Allah, bagaimana cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, sampai Nabi Ibrahim terhipnotis. Bapak kata Nabi Ibrahim, "Bolehkah sebut lagi, saya kasih setengahnya hewan-hewan itu." Dibacakan lagi subuhun kudus Rabbuna. "Bolehkah sebut lagi, saya akan kasih semuanya." Sekedar menyebut subuhun kudus, bagaimana cintanya. Dikasih semua hewan itu. Dikurbankan semua hewan itu oleh Nabi Ibrahim. Itu dalam sebuah kitab dijelaskan itu 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Sampai-sampai malaikat terkagum-kagum dengan kurbannya Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, "Ini bagiku belum seberapa. Sekiranya aku memiliki anak, Allah perintahkan aku kukurbankan karena cintaku kepada Allah," kata Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Nah, jadi panjang cerita singkatnya, dikaruniailah anak Nabi Ibrahim. Baru masih kecil anak Nabi Ibrahim sudah diberikan ujian. Disuruh diasingkan ibu sama anaknya, Siti Hajar Ismail yang masih bayi. Tidak ada penduduk, tidak ada buah-buahan, tidak ada air, gersang, masih bayi, tidak ada keluarga, sepi. Bagaimana ujiannya? Setelah beranjak semakin lucu, bahkan sudah bisa diajak untuk membantu bekerja. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Disitulah turun perintah untuk mengorbankannya. Mengorbankan putra yang sudah lama dinanti. Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi habli minas solihin." Kemudian Nabi Ibrahim pun kurbankan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya diganti dengan domba. Nah, jadi untuk menunjukkan cinta kita itu ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Semua sama. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yusuf tidak diberikan berkirim surat oleh malaikat Jibril kepada Nabi Yakub. Nabi Yusuf dibuang ke saudara-saudaranya. Kemudian sampai dijual di Mesir, dijadikan budak. Nabi Yusuf
terlintas untuk membuat surat, berkirim surat bahwasanya dia baik-baik saja. Malaikat Jibril melarang. Kemudian Nabi Yusuf tunggu wahyu dulu baru bisa akan menjumpai ayahnya, yang pada akhirnya Nabi Yakub yang datang ke Mesir bersama saudara-saudara yang sesuai mimpinya itu bulan dan bintang, bulan dan matahari dan 11 bintang bersujud, yang pada akhirnya ayahnya kemudian saudara-saudaranya itu datang ke Mesir mengakui kedudukan Nabi Yusuf. Berjumpa, temu kangen, rindu luar biasa. 30 tahunan berpisah. 30 tahun itu Allah Subhanahu wa taala menguji sama dengan Nabi Ibrahim. Ternyata kenapa tidak diberikan berkirim surat dan kenapa masih ditahan sampai puluhan tahun berjumpa, agar sama seperti Nabi Ibrahim merelakan, mengikhlaskan, berkurban. Sampai Nabi Yakub seperti Nabi Ibrahim yang mengikhlaskan yang sangat dicintainya Nabi Yusuf. Nah, jadi itu ketika sudah lulus barulah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang luar biasa. Nah, begitu juga kita. Jadi untuk ingin mendapatkan anugerah Allah yang besar, kita harus berkurban. Berkurban dalam yang kita sesuai yang Allah berikan kepada kita kemampuan. Ada yang wajib berkurban, semua kita wajib berkurban. Apa itu? Kurbankan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Sekarang kita tidak diperintahkan berkurban seperti beratnya kurban masa Nabi Ibrahim yang harus mengorbankan putranya. Kita tidak diperintahkan seberat Nabi Ibrahim yang disuruh khitan, beliau dalam kondisi sudah dewasa, disuruh khitan. Maka Nabi Ibrahim segera mengambil kampak khitan diri beliau sendiri. Tapi sekarang kita disuruh kurbankan waktu kita untuk jangan tinggalkan sholat. Kurbankan yang punya kelebihan harta untuk zakat, untuk sedekah, untuk infak. Nah, jadi itulah cinta, ada pengorbanan. Nah, itulah kurban. Makanya dijelaskan oleh ulama Syekh Nawawi Al-Bantani, inna jami'a awamirillah tarji'u ila khoslatain. Sesungguhnya perintah-perintah Allah itu kembali ke dua perkara. Sesungguhnya semua perintah Allah itu kembali ke dua. Yang pertama adalah at-ta'zimi lillah, mengagungkan Allah. Yang kedua, asy-syafaqah bi khalqillah, untuk berkasih sayang, memberikan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Nah, jadi semua perintah Allah itu kembali ke dua. Satu, untuk kita mengagungkan Allah sebagai Tuhan kita, mengakui diri kita hamba. Yang kedua, untuk kita menjalani kasih sayang, punya kasih sayang sesama manusia, sesama makhluk Allah. Coba kita renungkan firman Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Salat untuk kita menghamba kepada Allah, mengagungkan Allah Tuhan kita. Zakat, ya perintah Allah. Tapi untuk siapa zakat? Dirasakan oleh manusia untuk menunjukkan kasih sayang. Kita disuruh untuk berkasih sayang. Di dalam bulan Ramadan ada amalan yang membuat puasa kita belum sempurna kalau tidak
ditunaikan amalan ini. Wajib. Apa itu? Zakat fitrah. Bahkan zakat fitrah ini wajib bagi siapapun, bahkan bayi yang baru lahir di bulan Ramadan masuk umurnya malam 1 Syawal, selama ada kelebihan makan dan minum, makan sekeluarga di hari dan malam Idul Fitri wajib mengeluarkan zakat. Dari apa zakat fitrah? Makanan pokok untuk hidup. Itu agar kita memiliki kasih sayang. Jadi Ramadan itu mengajarkan kita tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, juga dengan manusia. Bahkan malam Lailatul Qadar yang luar biasa itu terhalang keberkahannya bagi orang yang masih saling mendendam. Nah, jadi selalu kembali kedua. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat untuk mengagungkan Allah. Berkurban untuk manusia. Berkasih sayang, sebagai kasih sayang kepada manusia, memberikan manusia makan. Haji wajibnya itu sekali bagi yang mampu. Kalau kurban disunahkan setiap tahun bagi yang mampu. Padahal haji bisa berkali-kali kan bagi orang yang mampu. Tetapi diwajibkan sekali seumur hidup. Di antaranya agar ada jalan harta itu. Ini yang kedua, berkasih sayang sesama makhluk hamba Allah. Makanya yang disebut pendusta agama itu adalah yang tidak peduli kepada yatim dan miskin. Nah, jadi selalu kembali kedua perintah Allah itu, mengagungkan Allah. Dan oleh sebab itu keliru kalau sudah masjid dengan segala fasilitas lengkap, kemudian hanya fokus menyumbang ke masjid saja, tidak pernah menyumbang ke manusianya. Begitu juga umroh, bolak-balik dengan biaya sendiri, tidak gratis. Ada yang gratis kan, jadi pembimbing biaya sendiri, sedangkan di sekitar diabaikan orang-orang miskin. Pertanggungjawaban besar. Nah, jadi begitu juga Nabi Ibrahim, beliau ditanya kenapa mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Beliau jawab 3. Beliau mendapatkan gelar Khalilullah itu artinya siapa yang dapat mengamalkan ini, insya Allah mudah-mudahan diangkat derajatnya sama seperti, bukan seperti derajatnya Nabi, artinya diangkat, mudah diangkat derajatnya, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya beliau. Nah, jadi Nabi Ibrahim ditanya, kenapa mendapatkan gelar Khalilullah? Beliau jawab 3. Pertama, ikhtartu amrullah min amri ghairi. Aku mengutamakan perintah Allah dari perkara yang lainnya. Bagaimana beliau mengutamakan perintah Allah ketika baru punya anak yang masih bayi, disuruh untuk mengasingkan coba ke Mekah waktu tidak ada penduduk, tidak ada makanan. Beliau disuruh untuk khitan, sedangkan beliau sudah dewasa. Segera beliau lakukan dengan kampak yang ada di dekat beliau, Nabi Ibrahim, meskipun di rumahnya ada yang lebih tajam, tapi khawatir menunda perintah Allah. Beliau mengutamakan. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takafallah. Beliau tidak pernah risau, khawatir dengan apa yang sudah Allah jamin. Yang sudah Allah jamin, artinya tidak susah dengan misalnya kita sekarang bagaimana nanti untuk makan, merisaukan perkara dunia yang akan datang sudah dijamin oleh Allah.
kecuali merisaukan akhirat. Bagaimana ini ibadah saya, ilmu saya. Itu sedih perkara dunia, akhirat itu menerangi hati. Sedih perkara dunia menggelapkan hati. Yang ketiga, beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Wa ma taghaddaitu illa ma'ad-dujub. Tidak pernah aku makan siang atau makan sore kecuali selalu bersama tamu. Bahkan beliau kalau tidak ada tamu, beliau jalan mencari orang untuk makan bersama beliau. Makan sore itu sampai beliau berjalan 3 kilo. Beliau gemar sekali berbagi. Gemar sekali. Nah, makanya kata ulama, di antara yang cepat mengangkat derajat seseorang itu salah satunya adalah dermawan, pemurah. Nah, pemurah itu apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Nah, jadi perintah Allah itu kembali kedua. Termasuk kurban ini dianjurkan selalu berkurban. Bahkan ada di antara 4 imam mazhab yang mewajibkan kurban bagi yang mampu. Dalilnya, siapa yang mampu berkurban, kata Rasul, tidak berkurban, jangan dekati tempat sholat kami. Tapi kita mazhab Syafi'i, kurban itu adalah sunnah kifayah. Itu satu keluarga yang mampu, kelompok keluarga mampu, tidak ada yang berkurban, makruh. Ada satu yang berkurban, maka hilang kemakruhannya. Tapi dari segi pahala tidak dia dapat kecuali berkurban. Nah, jadi sunnatun muakkadah, sangat disunahkan. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil jika kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita menegakkan perintah-perintah Allah, hubungan kita dengan Allah, juga menegakkan perintah Allah, hubungan kita dengan manusia. Sehingga orang itu akan cepat diangkat derajatnya, juga tidak hanya menyangkut hubungan dengan Allah, juga hubungan dengan terutama kasih sayang. Makanya Rasulullah bersabda, innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya yang dicintai, yang dirahmati oleh Allah dari hamba-Nya hanyalah yang memiliki kasih sayang. Irhamu man bil ardi yarhamkum man bis sama. Kasih sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit, para malaikat akan sayang kepadamu. Bagaimana kita tahu? Ada riwayat ketika seorang menemukan air cukup bawah, dia minum, ada datang anjing yang kehausan dan tidak bisa mengambil air karena sulit, maka dia berikan anjing itu minum, dari situ dia diampuni dosa-dosa. Itu anjing, apalagi peduli kepada makhluk yang Allah nyatakan walaqad karramna bani Adam, manusia. Nah, jadi mari kita ambil pelajarannya. Kita belajar berkurban, kurbankan waktu luang kita, sehat kita, harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada tambahan? Kan dalam berita-berita lain orang beriman, tapi kenapa haji ini disuruh menyuruh seluruh manusia? Apakah seluruh manusia itu wajib haji gitu? Mana ya?
Ya tentu sama dengan kewajiban sholat, puasa, zakat, semua syarat pertama adalah Islam. Semuanya Islam. Jadi di firman Allah dalam Al-Quran ada yang mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ada juga ya ayuhal mu'minun, wahai orang beriman. Yang masih umum itu dijelaskanlah di dalam hadis. Seperti wudhu. Wudhu kan yang disebutkan beberapa saja. Beberapa saja dilengkapi, kemudian istimbat oleh para ulama, jadilah menjadi 6 rukun wudhu. Begitu juga sholat. Jadi sama semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu ibadah-ibadah yang sudah kita maklumi, sholat, puasa, zakat. Nah, ini sebagainya syarat wajibnya itu adalah Islam. Mungkin tidak langsung disebut di situ Islam, tapi dijelaskan di dalam hadis, tidak di dalam hadis itu dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan jawaban. Tinggal berapa menit? Hah? Oh, sudah habis. Ya, untuk mukadimah kita memasuki bulan Zulhijjah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, keafiatan untuk bisa mengisi umur kita, sehat kita, luang kita dengan sebaik-baiknya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang wajib kita berusaha sebaik-baiknya, yang sunnah kita berusaha tingkatkan. Semoga Allah berikan kita kelebihan, bisa juga mengamalkan ibadah yang Allah angkat derajatnya menjadi amalan yang paling dicintai di hari Idul Adha, yaitu ibadah kurban. Semoga kita sehat walafiat. Insyaallah minggu depan kita bahas fikih kurban. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.